memberikan informasi strategi ini yang paling oke, strategi ini yang paling profitnya sekian ya. Ada yang pernah kita temukan sampai tahun keempat bagus, tahun kelima hancur lebur dan totally nggak bagus akhirnya. Ya. Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Di podcast kita kali ini kita kehadiran tamu yang sangat jauh sekali di luar Pulau Jawa ini ya, Pak. Jadi Pak Agi atau Pak Putu Agi gitu. Kalau dari nama udah pasti ketahuan dari mana ya. Oke, ya. Dari Bali, gimana kabarnya di Bali Pak Agi? Bali sekarang macet. Nggak macet ya? Dengan macet sekarang. Sudah mungkin Jakarta kalah kali ya. Kalah ya, kebanyakan turis. Pak Henry di mana sih, di Jakarta atau di? Sampingnya Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya, kurang lebih lah ya. Sama macet juga. Ya. Balik kayak gitu. Iya, jadi Pak Agi ini ini bentuknya komunitas apa ini, Aman Dana gitu. Ya, Aman Dana itu instansi sebetulnya Pak. Kami bergerak di bidang sampai saat ini terhitung masih di IT developer, tapi yang fokusnya di mensupport kegiatan trading sebetulnya. Sedang dalam tahap pengurusan perizinan penasihat berjangka. Ya, dimana memang kan izin penasihat berjangka itu memang baru dikeluarkan oleh Bapepti. Ya, jadi masih dalam proses pengurusan itu sih Pak. Dan memang izinnya kan emang ini ada jadwalnya, enggak. Iya, untuk ujiannya ada jadwalnya. Ya, sejauh ini sih tes sudah, memang dari sisi DWPA ya, kalau wakil penasihat berjangka sih sudah, cuman tinggal proses pengurusan penasihat berjangkanya saja, itu sih Pak. Berarti dari segi legalitas aman deh. Ya, kalau segi legalitas sebetulnya kalau kita ngomong trading sih sejauh bukan mengambil ranahnya penasihat berjangka sih ya. Kalau kita kan memang di IT developer memang izin kita masih di IT developer, jadi memang kita bikin tools trading seperti itu. Tapi kalau dulu memang robot trading kan, kita pertama kali di robot trading, cuman karena sekarang ada izinnya, jadi robot trading nggak dulu gitu. Trading memang bisa mempermudah kegiatan trading. Contohnya trading panel kayak gitu kan lebih ke arah alat batu ya sebetulnya. Tools. Oh ya, jadi berarti sebenarnya core bisnisnya ini buat tools untuk trading, apa ada semacam edukasi juga, apa buat wadah seperti forum atau komunitas? Komunitas kita sebenarnya memang ini kan yang namanya trading ini bukan sekedar kita misalkan ya melakukan penjualan apapun ya, trading ini kan butuhnya edukasi, bukan kayak kita jual handphone yang memang orang lihat sekali paham kan begitu kan. Tapi kalau trading ini kan lebih ke edukasi. Edukasi itu tidak bisa berjalan hanya satu kali ditunjukkan lalu mereka paham, ya kan? Butuh keberlanjutan. Yang kita lakukan sampai saat ini memang kita ada komunitas ya. Komunitas ini kita melakukan edukasi, artinya seperti yang mungkin Pak Henry lihat di channel kami ya, kami memberikan analisa seperti itu free sih. Jadi lebih ke arah edukasinya, membantu kawan-kawan yang memang sedang melakukan analisa trading ya, lebih ke sana sih sebenarnya Pak. Iya, saya juga sempat nonton gitu videonya, menarik ya. Jadi untuk backtesting gitu, cara backtesting dan juga menggunakan expert advisor untuk backtest selama 5 tahun ke belakang ya. Jadi bukan manual lagi. Tapi kan nggak semua orang bisa bikin ibaratnya ngoding gitu buat bikin tools expert advisor buat backtest gitu.
Oke, jadi mungkin mengacu dengan video tersebut gitu, yang membuat Pak Agi ini tertarik untuk membacktest strategi tersebut apa sih sebenarnya? Iya. Kalau video mana dulu nih? Video yang membacktest ini trading hanya dengan melihat candle. Oh ya, candle kalau nggak salah candle daily ya, kalau nggak salah candle daily kemarin ya. Ya, jadi sebenarnya itu kita punya playlist research ya, memang kita tunjukkan secara transparan. Jadi pertama, riset itu kenapa kita buat, karena ingin memberikan edukasi sebenarnya, memberikan edukasi kepada banyak orang, sekaligus juga membantu ya. Jadi nanti saya jelaskan kenapa membantu. Edukasi ini kenapa? Karena mungkin kan Pak Edwin juga pasti sering ya, Pak, namanya juga riset, riset kan. Jadi pasti banyak kan melihat di luaran ya, baik itu channel ataupun orang-orang pun yang menawarkan, memberikan informasi strategi ini yang paling strategi ini yang paling profitnya sekian ya kan, profitnya konsisten, padahal di Bapepti sendiri nggak boleh loh ngomong profit konsisten ya kan. Jadi pokoknya profit besar-besaran dan rasa-rasanya too good to be true ya kan. Nah, sedangkan kami di sini kan memang dulu basicnya adalah membuat robot trading. Lalu membuat robot trading itu sebenarnya nggak lama. Yang lama itu adalah melakukan testingnya, melakukan backtesting sehingga mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, kalau terhitung hingga sekarang ya, sejak 2018 ya, kita sering melakukan riset, itu kita sudah melakukan semi auto backtesting. Autonya adalah kita membuat tools robotnya, seminya kita ngulang-ngulang nih. Ketika misalkan nggak bagus hasilnya sesuai dengan standarisasinya, lalu kita ulang lagi, cari setup yang lebih bagus. Itu kita sudah mencapai 1190 kali kalau nggak salah melakukan riset secara semi auto ya. Tapi setelah ini kami sudah dengan yang lebih otomatisasi lagi. Nah, dari melakukan yang seperti itu untuk mendapatkan sebuah strategi, jadi nggak cuman sekedar tahu strategi ini profit nggak seperti itu. Jadi memang harus dicek dengan batasan apa. Kalau kita punya batasan minimal 5 tahun, itu sebuah strategi kita testing dan lolos ya, baru kita bisa gunakan. Kita punya standar seperti itu, dan ternyata di Bapepti pun seperti itu standarnya ya. Jadi ada nih acuannya juga dari sisi pemerintah ada. Nah, untuk mencari sebuah strategi yang bisa lolos seperti itu, lolos dengan catatan ya bisa meningkatkan nilai akun ya. Jadi bukan lolos tapi hasilnya nggak bagus, nggak, tapi lolos bisa meningkatkan hasil, membuat akun itu grow gitu. Nah, untuk mendapatkan yang seperti itu sangat susah gitu. Jadi kalau kita bikin aja robotnya gampang, bisa dikatakan gampang ya karena ada programmer kan. Tapi kalau mendapatkan the best setupnya, artinya bisa lolos 5 tahun, itu susah. Sedangkan sangat kontradiktif nih di luaran. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang menunjukkan ya bahwa strategi ini profit sampai sekian persen, yang mengatakan konsisten. Apa yang akan terjadi dari situ? Yang akan terjadi adalah bagi trader yang awam, mereka akan, saya bukan menyalahkan mereka membuat strategi, mungkin itu adalah cara untuk mengenalkan banyak orang terhadap trading forex ya, tapi ada something yang kurang di sana ya, bahwa kalau kita mengatakan bahwa itu profit konsisten, ketika orang yang awam masuk, nah di sana menjadi ujiannya, baru dicoba
ternyata 1, 2, 3 kali profit, setelahnya loss, hancur, dan akhirnya menyalahkan strategi bahwa bahkan bisa exit dari trading. Gitu. Nah, itulah kenapa kami membuat sebuah playlist yang bertujuan memberikan edukasi. Jadi kita coba nih melakukan testing strategi-strategi yang ada di luaran, ya, dan memang kita tunjukkan secara transparan apa yang terjadi pada strategi itu, dengan batasan dengan batasan kami ya, terutama bisa lolos 5 tahun, ya, itu juga ada di Bapepti. Kalau ditanya kenapa sih 5 tahun, ya 5 tahun ini kan bisa dikatakan banyak gejolak market yang terjadi, minimal ada pemilu gitu kan, itu membuat volatilitas kan. Nah, itu bisa dilewati, artinya dari sisi endurance untuk sebuah strategi ini oke. Nah, itulah yang kami lakukan gitu. Jadi kalau bertanya kenapa video itu, kebetulan ya lagi rame mungkin ya pada saat itu ada yang bahas itu, ya coba aja kita testing. Jadi kita testing dan kita tunjukkan hasilnya seperti apa, begitu. Ya. Mungkin ya kalau tadi bukannya menyalahkan gitu, tapi secara pribadi saya bilang boleh aja disalahkan gitu, karena emang gimana ya, kebanyakan gitu strategi yang ada di luar, khususnya yang free gitu, emang bisa dibilang mislead gitu. Jadi emang sesat ya. Jadi kalau mungkin konteksnya adalah mengenalkan forex, it's okay. Tapi kalau konteksnya adalah kamu bisa hidup dengan strategi ini ya, untuk bisa mendapatkan profit, apalagi bahasanya konsisten. Nah, itu harus dipertanyakan lagi. Jadi harus di riset yang lebih dalam. Nah, jadi dengan melakukan backtesting, ya syukurnya kami punya kemampuan untuk develop ada dasar di pembuatan robot trading, sehingga itu membantu kami untuk mempercepat melakukan backtesting gitu dengan jangka waktu yang cukup lama. Gitu Pak. Ya, nah kan yang menurut saya informasi mislead tersebut gitu, si strategi-strategi tersebut, penemuan apa sih yang didapat dari membacktest sebegitu banyak strategi yang ada di luaran sana gitu? Penemuannya kalau dari sebanyak strategi yang ada, nggak gampang mendapatkannya. Jadi kita harus melakukan nggak cuma sekali ya. Kita bahkan ada ya, sekarang kita menggunakan teknologi optimisasi. Ternyata sekali melakukan optimisasi, ya ini sudah lebih otomatis jadinya. Sekali otomatisasi, jadi optimisasi itu bisa mencapai, kemarin terakhir 3.500 kali backtesting. Gitu. Tapi itu dengan teknologi. Jadi dengan tools ya. Tapi kalau kita semi auto, sekali melakukan backtesting, peluangnya kecil untuk bisa langsung mendapatkan ini the best gitu. Biasanya kita atur lagi, misal ya, paling sering kita atur itu adalah manajemen risikonya, target profitnya kita atur ya, stop lossnya kita atur, atau mungkin dengan strategi manajemen risiko yang lain gitu. Itu kan variannya banyak sekali. Ketika misalkan satu varian kita tes, biasanya tahun pertama, tahun kedua bagus, tahun ketiganya nggak bagus, hingga 5 tahun totally nggak bagus. Akhirnya kita ada yang pernah kita temukan sampai tahun keempat bagus, tahun kelima hancur lebur, dan totally nggak bagus akhirnya. Ya akhirnya kita ulang lagi. Ya jadi seperti itu. Bahkan ya memang kadang-kadang bisa sampai muntah-muntah. Kalau bikin strategi itu banyak sekali yang bisa dibuat. Tapi variannya sangat banyak, dan menemukan yang optimal itu nggak mudah. Begitu, itu sih message-nya dari melakukan itu. Tapi dapat nggak sih apa semuanya jelek semua gitu? Ada. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya kami kan punya tuh yang portofolio kami ada di MKA 5. Memang sudah jalan dari 2019 sampai sekarang hampir 5 tahun juga yang realnya ya. Itu pun lewat backtesting 8 tahun. Itu sudah lewat backtesting. Dan itu ya testingnya nggak banyak banget sih, berapa puluh kali akhirnya ketemu gitu.
Jadi yang memang suatu kebetulan kita coba-coba ya, kita ganti parameter, dan akhirnya ya udah ketemu, oh ini bagus, daripada capek lagi nanti kita evaluasi lagi setelah misalkan ada perubahan volatilitas market. Oke, jadi tadi yang paling susah itu kan manajemen resiko ya. Nah, ya kan ada yang win rate-nya tinggi tapi sekalinya loss itu hilang semua gitu. Jadi yang bagus itu yang seperti apa gitu, risk manajemennya gitu. Apakah win rate tinggi itu udah pasti bagus gitu? Apa win rate nggak perlu tinggi? Gitu? Kayaknya berhubungan sama video yang tadi ya, yang apa namanya, yang satu candle kemarin yang paling tinggi ya kan? Itu memang kan strateginya kalau nggak salah ya, taking profitnya 20 pip, taking profit 20 pip, tapi sistem stop lossnya menunggu jam tutup market di hari itu. Jadi 1 jam sebelum jam tutup market di hari itu. Nah, untuk mencapai 20 pip mungkin nggak susah ya, apalagi itu kalau nggak salah kan pairnya adalah pound yen ya. Jadi mungkin untuk mencapai 20 pip itu kan nggak susah. Jadi kan ketika nyampe ya profit 20 pip. Problemnya adalah sistem stop lossnya, sistem exit ketika loss. Nah, sistem exitnya adalah menunggu tutup market. Kalau misalkan tutup marketnya ternyata lebih dari 20 pip dan ternyata sangat jauh, berarti 20 pip yang didapatkan sebelumnya habis ya kan. Memang win rate-nya tinggi ya kan, betul kan? Kita ngomong win rate ya, bukan hasil profit persentase, bukan. Win rate persentase ya. Jadi sejak dari profit dibandingkan loss-nya, berapa kali frekuensi kena profitnya tinggi gitu loh. Tapi sekalinya kena loss 11 gitu loh. Nah, artinya di sini bukan berarti win rate tinggi itu yang memang paling bagus, tergantung lagi bagaimana strateginya. Kalau memang strateginya seperti ini agak kurang oke nih. Win rate tinggi, kenanya sekali amblas, maka dari itu hasilnya selalu minus. Gitu. Jadi yang paling ideal itu yang seperti apa gitu? Yang paling ideal kita belum melakukan optimisasi untuk itu, jujur. Yang paling ideal, kalau kita ngomong secara logik ya, yang paling ideal adalah minimal risk dan reward itu 1:1, dan minimal ya. Atau enggak rewardnya lebih tinggi daripada risknya, kan begitu. Itu ideal. Tapi teorinya gitu. Tapi kenyataan biasanya gitu. Setiap kali rewardnya ditaikin gitu, win rate turun gitu. Iya, itu kan makanya itu teorinya begitu. Ya kan, tapi ketika kita benar-benar coba testing belum tentu begitu. Bisa jadi memang rewardnya tinggi, bahkan orang-orang ini kan rewardnya bisa 1:10, 1:15. It's okay, no problem. Problemnya adalah apakah sudah dicoba di testing dalam jangka waktu 5 tahun, minimal lah 5 tahun. Jangan setahun itu terlalu mudah ya. Jadi masih kurang stabil ya membaca history market hanya setahun. Minimal 5 tahun. Apa yang terjadi dengan risk reward ratio seperti itu? Ya. Nah, ketika kita tes belum tentu nih hasilnya bagus gitu loh. Memang teorinya bagus ya kan. Tapi belum tentu hasilnya begitu. Gitu. Jadi kalau kita ngomong yang tadi nih, video tadi yang sebelumnya pernah tes ya, kalau seberapa ideal, kita belum melakukan optimisasi ya. Dari itu memang perlu dioptimisasi, artinya parameternya kita rubah. Mungkin dengan logika risknya kita sesuaikan dengan taking profitnya, mungkin bisa ya, tapi kan baru mungkin, tapi harus di backtesting dan optimisasi gitu Pak. Iya, soalnya kan percuma juga gitu kalau ya risk rewardnya bagus 1:5 gitu, tapi ternyata 5 kali loss berturut-turut mulu gitu, sama juga habis juga kan. Dan memang itu kenyataannya kan. Ya, emang market seperti itu sih. Jadi kita kejar risk reward, win rate turun. Kita kejar win rate, risk rewardnya yang turun. Iya benar. Jadi memang
mencari yang ideal itu sangat susah. Maksudnya susah ini ya perlu waktu untuk Iya. testing. Tapi bukan Itu berarti kita gunakan- ini ya, bukan berarti Apa, mustahil kan? teknologi optimisasi itu juga butuh waktu. Bahkan saya lihat pernah nih kita melakukan terlalu banyak parameter nih, jika begini maka begini, jika begitu maka begitu, pokoknya terlalu banyak parameter nih. Ya, Itu total yang di backtesting bisa sampai 1 juta kali. Bayangkan bisa meledak server itu 1 juta kali, itu kemudian bisa sampai berbulan-bulan. Iya. Itu menggunakan tools ya. iya. Gitu.